Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perhitungan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Masih dengan saya Ibu Anggraheni Niryasari. Nah, alat pengukur kalor itu ada dua macam. Yang pertama kalorimeter sederhana dan yang kedua itu adalah kalorimeter bom gitu ya. Nah, perubahan entalpi itu dapat ditentukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan kalorimeter. Nah, dalam kalorimeter itu zat yang direaksikan itu dimasukkan ke dalam tempat reaksinya. Nah, tempat ini dikelilingi oleh air yang telah diketahui masanya gitu. Nah, kalau reaksi yang dibebaskan terserap oleh air dan suhu air akan menaik. Perubahan suhu air ini dia diukur dengan termometer dan kalorimeternya ditempatkan dalam wadah yang terisolasi yang berisi air untuk menghindarkan terlepasnya kalor. Melalui percobaan kalorimeter, maka diperoleh bahwa Q larutan itu sama dengan M kali C kali delta T. Dengan kata lain, Q reaksinya itu adalah Q larutannya. Nah, Q itu jumlah kalor, satuannya kilojoule bisa, joule bisa, kilokalori bisa, atau kalori juga bisa. Kemudian M itu adalah massa air atau larutan, satuannya bisa kilogram atau gram. Kemudian C kecil itu kalor jenis air atau larutannya. Kemudian delta T-nya itu adalah perubahan suhu larutan dalam kalorimeter. Jadi K di sini itu bukan suhu Kelvinnya ya, tapi suhu pada kalorimeter. Nah, tanda positif negatifnya itu dilihat dari perubahan suhunya. Jika suhunya naik, maka tandanya negatif, artinya sistemnya melepas kalor. Jika suhunya turun, maka tandanya berharga positif, artinya sistemnya menerima kalor. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebanyak 100 ml larutan NaOH 1 molar, suhu awalnya 29 derajat Celcius, dia direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida 1 molar, suhunya awal itu 30 derajat Celcius, dia dicampur dalam kalorimeter. Ternyata suhu campurannya itu berubah menjadi 34,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan itu dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 joule per suhu dalam Kelvin per gramnya, tentukan delta H reaksinya. Nah, diketahui NaOH itu ketika dia direaksikan dengan HCl, natrium hidroksida direaksikan dengan asam klorida, dia akan membentuk garam. Garamnya adalah garam natrium klorida dan membentuk air. Langkah pengerjaannya sebagai berikut. Awalnya kita tahu bahwa Q larutan itu sama dengan MC kali delta T. Nah, masukkan bahwa larutannya itu adalah 100 ml. Karena massa rho-nya itu dia 1 ml per gram, maka masanya 100 ditambah 100 gitu ya. Total massa larutannya adalah 200 gram dikali 4,2 dikali 5, maka ketemunya 4200 joule. Nah, karena dia ini reaksinya adalah reaksi eksoterm, terjadi kenaikan suhu, maka harganya negatif gitu ya. Maka Q reaksinya negatif 4200. Artinya apa? Artinya dia melepaskan kalor. Nah, Q reaksi di atas itu jumlah mol NaOH dan HCl yang bereaksi, itu yang diinginkan untuk 1 mol itu harus sesuai dengan koefisiennya. Nah, kita cari mol masing-masing dari NaOH dan masing-masing mol dari HCl. Ternyata setelah dilakukan perhitungan,
molnya itu dia sama, maka pilih salah satu molnya yang digunakan, gitu ya. Jumlah mol reaksi itu sudah sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, maka delta H reaksi harus disesuaikan dengan stokiometri reaksinya. Maka diperoleh Q reaksinya menjadi Q reaksis atau 1 mol NaOH ditambah 1 mol HCl itu adalah 1/0,1 dikali negatif 4200 Joule. Maka ketemu negatif 42.000 Joule atau bisa disederhanakan menjadi negatif 42 kilojoule. Jadi delta H itu sama dengan Q reaksinya sama dengan negatif 42 kilojoule. Sehingga kalau dibuat persamaan termokimianya adalah natrium hidroksida direaksikan dengan asam klorida, terbentuk garam natrium klorida dan air sehingga terbentuk delta H-nya itu adalah negatif 42 kilojoule. Cara singkatnya sebagai berikut. Delta H itu sama dengan negatif MC kali delta T. Karena apa? Karena suhunya dia naik. Kalau suhunya naik berarti dia reaksinya eksoterm, maka dia melepaskan kalor, gitu ya. Kemudian dibagi dengan molnya, maka dimasukkan 200 dikali 4,2 kali 5 dibagi 0,1 sehingga diperoleh delta H-nya adalah 4200 dibagi 0,1. Satuannya Joule, ketemunya 42.000 Joule atau negatif 42 kilojoule. Jadi delta H-nya sama dengan negatif 42 kilojoule gitu. Dan dibuat persamaan reaksi termokimianya. Natrium hidroksida direaksikan dengan asam klorida, hasilnya garam natrium klorida dan air. Delta H sama dengan negatif 42 kilojoule. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.